Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang desain pembelajaran dan mapping yang saya buat. Di sini metode yang saya pilih adalah metode Suzuki. Secara singkat, metode Suzuki atau gerakan Suzuki adalah metode pembelajaran musik yang dicetuskan dan diterapkan oleh violinis Jepang Shinji Suzuki pada pertengahan abad ke-20, yakni Utama Suzuki. Berdasarkan teori pembelajaran, bahasanya adalah bahwa semua orang mampu belajar dari lingkungan yang ditempatinya. Tujuan dari metode Suzuki itu sendiri merupakan metode pembelajaran yang mendahulukan siswa biola mendengarkan lagu yang dimainkan daripada harus memainkan notasi balok yang sulit dipahami, sehingga siswa Suzuki lebih terlatih pendengarannya karena sudah dilatih oleh Suzuki pada usia dini. Yang berikut kita masuk pada mapping yang saya buat. Yang pertama ada teknologi belajar. Setelahnya ada media pembelajaran. Setelah itu ada metode pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran. Yang pertama kita masuk pada teknologi pembelajaran. Teori teknologi sendiri merupakan praktik dalam desain pembelajaran yang mengembangkan pemanfaatan, pengolahan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Sini ada jenis media pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, multimedia interaktif, yaitu media pembelajaran yang mengkombinasikan media pembelajaran yang berupa teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya yang menggunakan pesan pembelajaran. Yang kedua ada digital video dan animasi. Merupakan media pembelajaran digital video dan animasi dinilai lebih efektif dan menarik bagi siswa dibandingkan hanya menggunakan buku atau teks. Yang ketiga, podcast atau play on demand and broadcast adalah sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang serta terbuka bagi semua orang. Yang berikut ada augmented reality atau AR, adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi yang merupakan lingkungan nyata. Yang berikut ada virtual reality atau VR, adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah melihat secara langsung, bahkan terlatih langsung secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Yang berikut contohnya ada Kohat atau membuat kelas digital. Yang contoh kedua seperti kelas Google Classroom membuat kelas digital. Jadi informasi-informasinya bisa didapat dalam Kohat atau Google Classroom. Yang kedua ada media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengetahui materi pembelajaran. Tujuan dari media pembelajaran ini, yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga mengangkat daya ingat, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, mendorong pembelajaran kolaboratif atau bekerja sama. Tujuan ini rata-rata lebih mengarah kepada kelompok belajar. Yang berikut ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu buku dan media cetak atau buku referensi, jurnal, dan lembar kerja. Yang kedua,
media audio, visual atau audio, video, dan multimedia. Yang ketiga, media gambar, ada gambar, foto, grafik, dan ilustrasi. Yang keempat, ada media interaktif atau aplikasi, simulasi, dan permainan pendidikan. Yang kelima, ada media sosial, bisa berita, berbagai pengetahuan, dan diskusi. Yang berikut ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan pendekatan pengajaran di mana guru secara verbal menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Contohnya, kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk mendiskusikan topik dari guru sebagai fasilitator. Nah, di sini peran guru merupakan fasilitator yang memfasilitasi kegiatan kelompok atau kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan siswa, di mana siswa dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan kelompok ini. Jadi guru hanya menjadi fasilitator. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini melibatkan siswa dalam bekerja sama secara tim dalam menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Jadi ini sama seperti kerja kelompok, dan guru sebagai fasilitator memberikan tugas kepada anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut secara bersama-sama. Yang berikut ada pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dalam suatu tugas atau proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Jadi tugas-tugas diberikan oleh guru sebagai fasilitator langsung kepada murid untuk mengerjakannya. Tetapi materi-materi yang diberikan guru itu harus sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh siswa pada kerja kelompok. Yang berikut ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, manfaat pembelajaran berbasis ini adalah alat dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran itu sendiri. Alat-alat itu sendiri seperti handphone, bisa di dalamnya bisa melakukan googling, terus buku, media cetak, dan artikel-artikel. Yang berikut ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu sendiri merupakan perencanaan tentang merangkai kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi strategi pembelajaran ini seorang guru atau pengajar atau fasilitator merangkai kegiatan-kegiatan yang akan diajarkan oleh guru sebagai fasilitator kepada siswa. Ini yang pertama ada strategi SPBM atau sejenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran yang berfokuskan pada proses pemecahan masalah. Yang kedua ada strategi koperasi atau DDS. Strategi ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu. Yang ketiga ada strategi peningkatan keterampilan berpikir atau SPKB. Strategi ini merupakan model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Yang berikut keempat, strategi pembelajaran kooperatif skrip. Strategi ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan skenario atau naskah yang harus dijalankan oleh siswa dalam kelompok. Yang kelima ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Dalam strategi ini, siswa dibentuk untuk mengembangkan berpikir
kritis, kreatif, dan problem solving, atau menyelesaikan masalah yang ada. Yang keenam ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Pemberian masalah atau situasi di mana siswa harus memecahkan masalah itu. Contoh dalam pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator memberikan teka-teki dan sejenisnya, dan siswa sebagai pencari dan memecahkan masalah tersebut. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, strategi ini merupakan pembelajaran yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang terakhir ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pendengaran tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis. Jadi sekian pembahasan tentang desain pembelajaran. Ada sejarah singkat tadi, setelah itu ada tujuan, dan masuk lagi ke mind mapping yang saya buat. Sekian dan terima kasih.